Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Titi Jos. Sahabat, tahun 2021 ketemu kembali dalam lebaran lagi. Namun lebaran kali ini berbeda dengan lebaran yang tahun lalu ya sahabat. Namun jangan berkecil hati, walaupun lebaran kali ini kita di rumah saja dan tidak open house, kita tetap berkreasi ya. Nah, kreasi kita kali ini yakni membuat kantong permen Barbie yang cantik dan syar'i ya. Maka dari itu stay terus di Titi Jos, jangan kemana-mana. Dan terima kasih kembali bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, segera subscribe ya, like dan komen serta share jika Anda merasa bahwasannya video ini bermanfaat bagi Anda. Yuk kita persiapkan alat-alat dan bahan-bahannya. Oke, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah tentu saja boneka Barbie ya. Ini murah 15 ribuan saja. Dan lem lilin, lem tembak ya. Kemudian gunting tentunya untuk menggunting manik-manik ini ya. Ini kemudian kita guntingin jadinya seperti ini untuk hiasannya nanti. Kemudian korek api supaya pitanya ini tidak war gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah kertas panel gitu, kertas panel, kemudian kertas vanila. Jangan lupa juga ada penggaris dan metelin atau meteran. Oke sahabat, selain itu juga kita persiapkan juga ada staples dan juga permennya ya. Permen dan staplesnya juga sudah harus dipersiapkan. Baik sahabat, kita mulai. Pertama-tama yakni kertas vanila kita gunting ya, kita bagi, kita ambil sedikit saja, jangan sampai semuanya ya. Kita gunting untuk melubangi. Nah, ini adalah untuk membuat roknya gitu ya. Nanti kita akan pasang seperti ini. Nah, ini sangat mudah sekali sahabat ya. Nah, seperti ini saja. Kita seperti membuat trompet atau corong gitu ya, trompet atau juga seperti apa ya, seperti nasi kuning gitu. Gini aja ya sahabat, kita tinggal lem, tinggal gunting supaya bisa membulatkan bawahnya itu supaya bisa berdiri gitu. Nah, seperti ini sahabat. Jadi kita gunting bawahnya untuk merapikannya supaya Barbie ini bisa berdiri. Ini tanpa di meteran, tanpa diukur-ukur gitu ya. Langsung saja kita gunting seperti ini. Kita main perasaan saja supaya cepat karena lebaran sebentar lagi begitu. Nah, di samping saya ini ada anak saya yang juga membantu saya untuk membuat tadi kertas panelnya ya, supaya cepat selesai. Nah, oke, setelah kita ukur-ukur seperti itu, kita lanjut aja langsung tempel yang namanya kertas itu dengan Barbie menggunakan lem lilin atau lem tembak begitu. Nah, seperti ini sahabat, kita putar supaya lengket dan dia tidak berlepasan. Ini ya. Step by step sahabat harus perhatikan supaya nanti tidak gagal untuk membuat Barbie yang cantik ini ya. Sementara masih telanjang ya, kita bikinkan bajunya, roknya terlebih dahulu meskipun dia sudah bersepatu. Nah, oke sahabat, kita lanjut dengan ini sedikit aja kita staples ya. Kita staples untuk memudahkan kita memegangnya. Nah, baru kita lem pinggirannya, ini kita lem. Nah, lanjut supaya memudahkan kita untuk
berdiri gitu ya. Ini nanti bisa berdiri seperti itu. Nah, kayak gini kita lem sebentar dan kita rapikan kembali sahabat. Nah, yang di belakang ini, yang di dalam nggak usah kita apa-apain, enggak apa-apa, tapi yang penting ini kita rapikan supaya nanti dia tidak condong ke depan ataupun tidak condong ke belakang. Maka kita rapikan bawahnya ini. Nah, oke sahabat, kita kembali staples lagi ya. Setelah itu adalah kita kasih bulatan supaya sama ya. Ini nanti gunanya untuk menyetarakan supaya dia bisa berdiri dengan sama ya, tidak itu tadi tidak condong ke bawah ataupun tidak condong ke belakang atau ke depan maksudnya ya, bukan condong ke bawah atau ke atas, tapi condongnya ke depan ataupun ke belakang. Maka kita kasih garis dengan pensil atau pulpen. Nah, baru itu kita gunting sahabat, kita gunting pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini kita gunting-gunting semuanya berputar, kemudian kita rapikan. Nah, sang Barbie sudah bisa berdiri. Oke. Nah, cantik kan sahabat? Nah, di bawah nanti kita akan tempel-tempel dengan kardus. Nah, ini dia. Kardus segini aja sudah bisa ya. Ini bahan-bahan dari barang-barang bekas, jangan sampai sahabat buang-buang ya. Oke, setelah itu kita staples supaya kita mudah untuk merapikannya. Begitu, kita staples dulu sahabat ya. Oke, kita staples untuk kiri kanan, depan belakang ya, samping kiri, samping kanan, dan samping belakang dan depan kita staples terlebih dahulu. Setelah itu, setelah seperti ini, kita akan gunting atau kita rapikan pinggir-pinggirnya supaya kardusnya ini tidak terlepas dari sang Barbie gitu ya. Seperti ini sahabat. Sangat mudah dan silakan mencoba di rumah. Nah, sudah jadi, kita akan rapikan pinggir-pinggirnya. Dan ini boleh lebarnya yang agak lebar boleh, ataupun kita gunting, kalau saya agak lebih dikecilin ya. Nah, kita sesuaikan saja, terserah sahabat maunya yang kita lebarkan atau yang kita agak dipendekin. Kalau saya pendekin begini ya. Ya, kita rapikan. Setelah kita rapikan sahabat, baru kita akan staples memutar semuanya. Ini juga ya, kita staplesin setiap guntingannya tadi. Kita guntingkan tadi. Nah, setiap guntingannya kita staples memutar. Daripada kita lem, itu lebih kuatnya staples nih ya sahabat ya. Nah, nih bisa berdiri dan dengan rapi karena kardusnya juga sudah siap untuk menopang besaran dari Barbie tersebut ya. Langkah selanjutnya sahabat, yakni membuat renda ya, renda di rok yang paling bawah. Jadi kita fokus ke roknya dulu, rendanya yang paling bawah terlebih dahulu. Kita bikin seperti ini, kita lem pakai lem tembak kayak gini aja. Nah, diwiru sedikit ya, kalau atau memang sahabat mau yang banyak wirunya juga silahkan, tinggal tekuk dan tekuk gitu aja ya. Lipatnya tinggal tekuk dan dilipat lagi, dilem, dilipat dan dilem, seperti itu aja. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat wiru. Kalau orang Jawa itu wiru ya, kalau ini berenda begitu ya, berenda. Lipatan bawahnya itu supaya cantik dan indah kita pandang, begitu sahabat ya. Baik, kita lanjut dengan memutar semuanya ini ya, seluruhnya supaya rendanya ini tampak bagus semuanya. Oke, kita lanjut, silahkan sahabat ikuti step by stepnya ya, seperti ini.
jangan di skip. Oke, sambil nonton video jangan lupa dong ada tuh tombol merah yang bunyinya subscribe, silahkan di subscribe, dan ada jempol ke atas ya, silahkan jempol ke atasnya ditombol juga. Terima kasih yang sudah like serta subscribe. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Kita lanjut dengan kita gunting bagian akhirnya. Setelah kita gunting, baru nanti pinggiran dari pita itu kan supaya tidak war gitu ya, itu kita potong. Nah, seperti itu kita potong, kita bakar gitu ya. Setelah kita potong, kita bakar supaya tidak ada bekas guntingan tersebut, kemudian awet. Nah, selanjutnya kita kasih hiasan renda berikutnya berbentuk emas, keemasan gitu ya. Banyak sekali ini dijual di toko-toko pitah itu juga ya. Nah, kita tempel sama seperti yang tadi, cuman kalau renda yang kuning ini tidak usah kita wiru ya, kita tidak usah memakai lipatan-lipatan, tetapi kita lanjut aja seperti ini, kita tempel aja, kita tinggal main tempel saja ya. Kalau saya ini memang tidak beli bekasnya dari parcel jadi kami gunting seperti ini, tapi banyak ya sahabat dijual di toko-toko pita begitu. Seperti ini kita tempel dan kita rapikan. Kemudian langkah selanjutnya yakni kita akan membuat lengan. Nah, lengan bajunya ya. Lengan bajunya kita tinggal lilitkan saja pita tersebut ke tangan Barbie, sang Barbie, supaya rapat ya. Kita tarik sekuat mungkin dan serapi mungkin supaya nanti lilitannya tidak tidak terbongkar gitu ya. Jadi lilitannya harus kuat. Maka dari itu yang pertama lem dulu pita dengan tangan sang Barbie tadi. Nah, seperti ini sahabat. Setelah itu kita akan lem yang terakhir. Kita gunting dan kita lem yang terakhir. Nah, iya harus kuat ya sahabat ya. Harus kuat supaya tidak terbuka lagi gitu. Nah, bisa juga tergantung sahabat kalau mau lanjutkan ke samping sebelah kanan tangannya bisa juga. Tapi kalau saya potong aja seperti ini. Nah, setelah itu kita bakar supaya tidak ya seperti tadi benangnya tidak keluaran gitu ya. Nah, kita lilit-lilit seperti ini aja sahabat untuk membuat lengan bajunya. Yang terakhir kita akan lem juga sahabat. Nah, kita akan lem kembali yang sebelahnya, yang di sini ya, yang sebelah kiri dulu. Kita fokus pada satu titik ini dulu. Oke. Nah, tinggal lem supaya tidak terbuka kembali sang Barbie, sang lengannya begitu. Kita rapikan. Nah, ini sudah kuat ya sahabat, ini sudah kuat dan tidak akan terbuka lagi. Maka karena pitanya ini lebar, maka sampai sini kita harus ngelemnya harus sampai rapat ya, dari belakangnya juga sampai rapat, dikasih lem tembak begitu sahabat. Oke, semangat masih semangat. Yuk kita lanjut untuk lengan berikutnya. Nah, untuk lengan berikutnya juga sama ya sahabat ya. Ya. Oh iya, ini jangan lupa untuk dibakar terlebih dahulu seperti ini sahabat. Dibakar terlebih dahulu. Nah, sudah jadi satu lengan. Lengan berikutnya yakni sama ya. Nah, sama seperti langkah yang tadi, tinggal mengulang saja supaya bisa kencang. Ingat, yang pertama harus diperhatikan lem lilin yang pertama, lem tembaknya ya. Nah, sudah rapi, dua-duanya sudah berlengan.
Dan yang terakhirnya juga kita harus lengketin belakangnya. Kita bikin bajunya sekarang yang di atas. Oke, bagian belakang kita tempelin, kita akan tarik ke depan supaya apa? Depannya sudah tertutup, sahabat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lakukan seperti ini, kita lem lagi, lengket dan tidak akan terkelupas lagi ya. Nah, kuat ini sahabat. Jadi tidak bisa terkelupas lagi, supaya apa? Nanti tahun depan masih bisa dipakai lagi gitu. Jadi nanti kalau sudah selesai lebaran, kita akan simpan kembali, tahun depan kita bisa keluarkan kembali. Dan sahabat, ini bisa juga untuk menjadi ide kreatif Anda, bisa dijual loh sahabat ya. Dengan tadi saya itu belanjanya sekitar 60 ribuan. 60 ribu itu akan lebih nanti pitanya ini ya, lebih pita, lebih manik-manik dan lain sebagainya, itu masih ada sisa gitu ya. Jadi kalau dijual, Anda bisa menjualnya 100 ribu sudah sama bonbon atau permennya itu ya. Baik, kita lanjut, fokus pada baju. Kalau baju tinggal diputar-putar seperti ini aja ya sahabat. Kalau sudah jadi, sama halnya seperti tadi, kita akan potong pita tersebut. Setelah kita potong juga akan kita bakar. Tinggal dilengketin, ditempel kayak gitu aja. Sangat mudah sekali. Semoga Anda semuanya bisa mengikuti ya sahabat. Mudah dan pasti cantiknya ini nanti. Dan Ana juga akan suka ini kalau datang ke tempat kita itu, wah, pada rebutan ini yang namanya bonbon, dipakaikan baju ini. Kadang-kadang juga dibawa sama bonekanya ini. Nah kayak gini aja sahabat ya, tinggal putar, tempel, tinggal putar, tempel gitu aja, dililitkan gitu maksudnya. Nah, bagaimana dengan yang di rumah? Masih stay dan masih bisa mengikuti? Sangat mudah ya, sangat mudah. Insya Allah Anda semua bisa mengikuti. Kalau kita nggak bikin yang syar'i, bisa juga tinggal seperti ini, rambutnya diurai begitu saja. Ya, kalau ini tadi awalnya itu berkepang ya, tapi karena sudah saya punya anak kecil sehingga dia mainin tadi, sehingga dibongkar lagi gitu. Nah gini aja ya, ini adalah yang terakhir, kita bikin bajunya. Nah sangat mudah kata sahabat. Tuh, tapi hati-hati ya dengan lem tembaknya. Aduh, banyak ini kami sebentar-sebentar kecos gitu ya. Nah, nanti akan seperti ini jadinya. Jadi kita permak-permak gitu aja. Kita tempel, kita permak, kita tempel, kita permak. Oke. Sekarang kita akan bikin yang di lehernya, karena lehernya kan namanya juga syar'i ya sahabat ya. Kalau syar'i itu harus tertutup gitu ya. Oh iya, sebelum ke leher kita kasih ini agak panjang sedikit supaya nanti tertutup semuanya, tertutup dengan warna biru. Tapi kita nggak usah sampai bawah ya sahabat ya, karena yang di bawah nanti adalah fanel, kertas fanel, yang kan kain fanel ya, bukan kertas tapi kain fanel. Nah, kain fanel bisa didapatkan kalau tidak salah itu 10.000 1 meternya kalau tidak salah ya. Kalau di sini sih karena Samarinda ya lumayan lah, harganya itu agak di atas rata-rata. Kalau di Jawa insya Allah lebih murah ya. Selain kain fanel, Anda juga bisa menggunakan kain lainnya ya. Kalau mau batik ya silakan batik gitu ya. Oke sahabat, kita tutupin buah dadahnya ini supaya terlihat syar'i ya. Nih caranya, kita bikin potongan belah ini sejar genjang ya. Iya, seperti ini.
Kita tutup yang belakang terlebih dahulu supaya nanti lipatannya itu tidak terlihat di belakang gitu ya. Tidak terlihat di depan, maksudnya tidak terlihat di depan. Jadi yang belakang kita tutup terlebih dahulu. Seperti ini langkahnya. Kok oh iya bela ketupat pakai trapesium ya. Kita potong seperti bentuk trapesium, maaf ya salah sahabat ya. Nah seperti trapesium seperti ini, kemudian kita potong kembali bentuk trapesium yang kedua gitu. Jadi potongnya seperti ini. Nah condong-condong trapesium ya sahabat ya, kayak trapesium nih. Nah, jadi untuk menutup bagian punggung serta bagian dadanya, kita bikin pita dengan trapesium bentuknya. Kita rapikan yang sudah tadi kita lem-lem supaya tidak mengganggu gitu ya. Nah, sudah rapi yang belakang. Kita lanjut untuk menutup dadanya. Seperti ini saja ya sahabat. Oh ya, sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu yang bagian depan yang dari lipatan ke belakang tadi, dari belakang tadi ya, kita rapikan terlebih dahulu supaya terlihat rapi dan lengket, nanti tidak akan jatuh gitu ya. Nah berikutnya yakni ini, karena apa sahabat harus dilem agak lengket-lengket seperti itu, lem yang mending kita itu banyak lemnya, karena biasanya yang namanya boneka Barbie ini paling digandrungi sama anak-anak, maka biasanya tidak diambil bonbonnya atau tidak diambil permennya saja, tapi juga diambil, dicomot juga sama boneka-bonekanya, dibawa kemana-mana kayak gitu ya. Sehingga kita untuk menyiasatinya ini harus lemnya ini harus kuat-kuat gitu ya, dikuat-kuatin begini ya sahabat ya, supaya tidak terlepas, karena banyak anak-anak kecil yang suka gitu ya. Lemnya harus kuat. Nah kita tarik seperti ini. Oke, sangat mudah kan? Orang main tempel sama lem aja kok ya, tinggal tempel potong aja, pasti sahabat semuanya bisa melakukannya ini ya di rumah. Oke, kita bikin kalungnya. Biar ada hiasannya, kita bikin kalungnya. Oke, kayak gini. Manik-maniknya murah juga ini ya sahabat. Kayak gini aja. Kalau kami waktu itu ini bekasnya apa ya? Bekasnya kerajinan yang dulu-dulu lah, handmade juga. Nah kayak gini sobat, ini bikin kalungnya, kita bikin kalung, atau lebih tepatnya liontin wes. Nah depan belakang liontinnya sudah selesai. Main tempel, sekali lagi main tempel, dan jangan lupa nempelnya yang kuat-kuat supaya tidak dimainin dan tidak berlepasan, kan sayang ya sahabat kalau lepas-lepas kayak gitu. Nah oke, sudah jadi deh baju serta perhiasan liontinnya. Tuh cantik. Selanjutnya masih ada yang berlobang nih, kurang lengket ya, memang harus ditambahin supaya lengket banget sahabat. Kita lanjut step berikutnya, yakni tadi anak saya yang sudah membuat ini ya. Nah itu tinggal lipat, baru tadi guntingannya yang tadi kita tempelin pakai lem juga seperti ini supaya cantik. Nah langkah selanjutnya kita bikin renda rok sekarang. Nah renda rok kita cari yang depannya dulu. Jadi dari leher itu kita turun, kita lihat, kemudian ke bawah diluruskan, baru kita lem
seperti ini, kita tempel di atas renda kuning ya, renda emas. Nah seperti ini sahabat, dilengketin, tempel, lengketin, tempel, lengketin. Nah ini adalah fungsinya untuk kantong nanti, kantong permennya ya, kantong candy. Kantong permennya ini kita tempel-tempel, ini fungsinya nanti. Maka permennya yang sesuai, bisa relaksa, bisa kiss, banyak sekali ya. Kalau memang mau yang batik bisa ya sahabat ya, kalau Anda punya kain batik, Anda potong-potong bisa ini, walaupun tidak pakai kain flanel ya. Ini kalau kami kain flanel bisa. Juga bisa dari bekasnya tas ya sahabat ya, dari bekas tas apa itu ya, tas apa sih, tas kita belanja tuh loh ya, yang biasanya di Eramat atau Indomat atau Alfamart atau ya pokoknya dari apa itu supermarket kan kita sekarang memakai tas tersebut ya. Nah tinggal tempel-tempel seperti ini sahabat. Selanjutnya kita akan putar sampai ke atas gitu ya menempelkannya. Untuk selanjutnya, karena rambutnya kepanjangan, kita potong. Nah ini sudah jadi, tinggal bikin syar'i apanya ya, jilbabnya. Hijab sudah kita tempel begini saja, kayak gini aja sahabat. Nah kelebihannya jangan potong semuanya ya yang tadi ya, karena nanti untuk bikin ini hiasan apa ini namanya, hiasan kerudungnya. Jadi hiasan kerudungnya supaya cantik, ada bling-blingnya gitu. Ya kita gunting. Selanjutnya ya tetap langkahnya ya kita tempel gitu aja pakai lem tembak ya. Sangat mudah ya sahabat, gampang sekali. Oh iya tadi ada yang terskip ya, untuk ini tangannya bisa dibiarkan begitu saja, bisa juga dikasih bunga sahabat. Kalau dikasih bunga ya kita bawa bunga gitu, seolah-olah dia jadi pengantin ya. Nah seperti ini, yang ini ya, bunganya itu kita tempel juga. Jadi telapak tangan satu dengan satunya itu kita satukan, kita tempel memakai benang bisa, memakai lem juga bisa, silahkan seperti itu. Jadinya seperti ini. Oke, kita pakai yang ini tadi, baju kita pakai menjadi kerudungnya ya. Supaya tidak terbuang sia-sia, maka bajunya tadi kita pakai sebagai kerudungnya. Nah tinggal merapikan gini aja sahabat. Nah selesai, tinggal pakai lem, kita tempel, selesai, dan tara, jadilah kantong candy kita kali ini. Nah bagaimana dengan Anda? Insya Allah Anda bisa dan pasti bisa. Oke, baik sahabat ya, tetap semangat. Inilah kantong candy kita sudah selesai. Jadi nanti tahun depan masih bisa dipakai kembali. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah waridwalinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Sampai ketemu kembali dalam ide kreatif titik jos berikutnya.